Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza, NIM E2019-1080 dari Perbankan Syariah 2 semester 4. Di video kali ini, saya akan menanggapi materi tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi tiga sektor. Apa sih itu ekonomi tiga sektor? Ekonomi tiga sektor adalah suatu kegiatan perekonomian yang meliputi tiga sektor, yaitu yang pertama ada sektor perusahaan, kemudian ada sektor rumah tangga, dan yang ketiga ada sektor pemerintahan. Siklus perekonomian tiga sektor, di dalamnya terdapat perusahaan, kemudian pemerintah, dan rumah tangga. Ciri-ciri dari siklus perekonomian tiga sektor, yang pertama pembayaran kepada pemerintah untuk pajak penghasilan dan pembayaran kepada rumah tangga untuk faktor-faktor produksi. Yang kedua ada pendapatan yang diterima rumah tangga itu berasal dari gaji dan upah yang dibayarkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada pemerintah menerima pendapatan dalam bentuk pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Yang keempat ada pendapatan rumah tangga digunakan untuk tiga kebutuhan, yaitu konsumsi, tabungan, dan pajak pendapatan rumah tangga. Yang kelima, dalam siklus perekonomian ini masih diasumsikan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga keuangan. Yang keenam, adanya pengeluaran agregat mengalami peningkatan dalam berbagai jenis apapun. Yang mempengaruhi pengeluaran agregat adalah adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan dalam tiga tujuan, yaitu yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak, dan yang ketiga membiayai konsumsi. Syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan nasional berlaku persamaan, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila tiap ruas dikurangkan, maka I plus G sama dengan S plus T. I plus G adalah suntikan dan S plus T adalah bocoran. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pungutan pemerintah yang dikumpulkan secara langsung dari pihak wajib pajak, dan pajak tidak langsung adalah yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pada pendapatan. Yang pertama, pajak regresif. Persentase pajak turun apabila pendapatan naik. Kemudian pajak proporsional. Persentase pajak akan tetap walaupun tingkat pendapatan naik atau turun. Kemudian yang ketiga, pajak regresif. Pajak regresif persentase pajak akan naik ketika pendapatan juga naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y min T. Kemudian karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.